dalam berita. Sudah berdamai. Udah capek semuanya. Tetapi mereka memaksa persidangan. Pengadilan Negeri Kota Bekasi kembali menggelar sidang kasus tindak pidana pencucian uang. Kali ini digelar di ruang sidang Kartika 1. Tadi kan pembacaan eksepsi ya. Inti dari pembacaan eksepsi itu apa? Ya, kalau intinya kan tetap yang pertama itu semua persidangan harusnya kan berdasarkan hukum acara, yaitu KUHAP. Dan kita tegaskan tadi juga bahwa kita keberatan. Sampai detik ini kita tidak mengenalkan berkas secara lengkap. Sebagaimana pasal 72 tadi dan juga pasal 143 ayat 4 ya di KUHAP. Bahwa jelas perintah KUHAP itu jelas mengatakan berkas perkara harusnya diberikan kepada terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa. Tapi di sidang yang lalu jaksa penuntut umum ini kan masih kekeh dengan pasal 72. Kita juga bingung. Mereka kan udah sering beracara, masa itu aja tidak paham. Nah, yang paling kita sayangkan adalah dia cari pasal 72 itu di browsing. Sementara kan kalau lengkapnya itu kan harus dibaca penjelasannya apa. Pasal 72 itu ada penjelasannya loh. Pasal 143 itu juga ada penjelasannya. Pasal 143 ayat 4 ada penjelasannya. Artinya kita fokusnya satu di berkas perkara tidak diberikan kepada kita. Walaupun demikian kita tetap optimis untuk melakukan eksepsi ya kepada terdakwa. Berulang-ulang saya sampaikan mereka itu manusia gitu loh. Patut kita bela. Mereka punya hak lah seperti yang kita bacakan tadi di eksepsi terkait dengan HAM. Mereka punya hak untuk dibela. Nah, kemudian kita sampaikan juga tadi barang-barang bukti yang tidak banyak, terus barang bukti yang katanya menyerupai. Yang menyerupai ini apa sebenarnya? Dia emas atau bukan? Nah, itu kayu atau plastik? Harusnya kan harus pasti nih. Apakah itu dari tanah liat? Apakah itu dari bahan-bahan lain? Ya, kalau bahasa menyerupai kan tidak jelas artinya. Apakah itu emas apa enggak? Sementara keterangan dari klien kita ya, dari Ibu Suryani dan juga Pak Aye, mereka tidak pernah membeli yang namanya menyerupai. Semua emas, ya, semua emas asli. Gitu. Jadi memang sangat disayangkan kita kan tidak punya seluruh berkas perkara nih. Hanya berdasarkan 3 STP ya, 3 STP, itu sudah kita temukan banyak barang-barang bukti yang tidak masuk dalam dakwaan. Bahkan dulu di putusan juga itu tidak masuk. Ya kita nggak tahu lah seperti apa prosesnya. Artinya kan ketika jaksa melimpahkan berkas ini ke pengadilan, berarti sudah lengkap. Semua sudah lengkap dong. Barang bukti, berkas segala macam sudah terang, sudah lengkap semua. Nyatanya tidak seperti itu. Kalau tadi yang saya dengar ya keterangan mereka ya, bahwa menurut mereka ya jaksa itu sebagai pengacara korban, pengacara mereka sepertinya tidak mendukung mereka atau tidak membela mereka. Ya mereka kecewa. Ya kami pakai aja ini toga bang, jubah kami aja jaksa sendiri, membela diri sendiri. Nah itu tadi yang saya dengar dari mereka. Ya sangat disayangkan lah. 8 pasal kan enggak Pak, itu kan sudah pasti pasalnya. Hanya saja menurut kami penuntut umum tidak bisa cermat, jelas, dan lengkap menguraikan pasal-pasal tersebut. Ya tidak boleh dong Pak, kalau misalnya kita duduk orang, kamu maling uangku. Ya caranya dia maling itu kan harus jelas. Seperti apa, motifnya apa. Gitu. Itu kalau kita tetap optimis lah. Nanti ya mudah-mudahan hakim memutus perkara ini demi ketuhanan yang Maha Esa, ya memutusnya dengan kasih atau dengan kacamata hukum yang baik lah Bu. Karena dia kan memutus perkara itu kan nggak selalu berdasarkan pasal, tapi dengan hati nuraninya. Itu, ya, itu.